Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita sadar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini luar biasa. Bahkan hampir boleh dikatakan apa yang ditawarkan Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung kemudian mengkalkulasikan berapa nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan sanggup. Tapi di antara sekian banyak nikmat itu ada dua nikmat yang sangat berharga. Pertama adalah nikmat iman, dan yang kedua adalah nikmat Islam. Kita bisa lahir di dalam keluarga karena memang kita lahir dari ayah dan ibu kita muslim. Tetapi juga bukan berarti menjelang akhir hayat kita petunjuk itu akan diberikan oleh Allah. Karena tidak sedikit yang kita lihat dalam sejarah, orang-orang yang memang tinggal di tempat orang-orang yang baik pun belum tentu mereka menjadi baik. Tapi setelah kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam, ada nikmat kedua yang luar biasa ketika Allah memberikan kita lisan. Allah memberikan kita lidah, kemudian Allah mengajarkan kita bicara. Maka kalau kita lihat surah Ar-Rahman itu dikatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa artinya 'allamahul bayan? Allah mengajar kita untuk berbicara. Apa yang Allah ajarkan? Bicara yang baik-baik. Karena sesungguhnya itulah nikmat. Karena dengan bicara orang bisa mengutarakan apa rasa hatinya. Maka ulama katakan sesungguhnya apa yang keluar dari mulut seseorang itulah sesungguhnya apa yang ada dalam hatinya. Di dalam ayat lain surah Al-Balad itu dikatakan alam naj'al lahu ainain wa lisana wasyafatain. Bukankah kami telah memberikan kalian dua mata, kata Allah. Kemudian kami memberikan kalian lidah, kemudian dua bibir. Untuk apa? Agar kita berpikir. Subhanallah, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang telah Allah titipkan, dan memang ini harus dijaga. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya apa dikatakan, lisan itu memiliki dua fungsi. Pertama, ketika kita tidak bisa menjaganya, maka dia akan menjadi tercela. Tetapi ketika orang membawa lisannya untuk berzikir, dipergunakannya untuk memberikan kebaikan, dibacanya Al-Quran, kemudian yang keluar hanyalah kalimat-kalimat yang baik, maka ketika itu lisannya akan memberikan kebaikan kepadanya. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yalqa la yarfa'ullahu bihi darajat. Tidak ada seseorang yang, kata Rasulullah, yang dia berucap, yang keluar dari mulutnya, melainkan kalimat-kalimat itu, kata Allah, adalah kalimat yang baik, tapi dianggapnya biasa saja, tapi dengan kalimat itu Allah akan angkat derajatnya. Tapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, ketika orang yang dia bicara dengan bicara yang tidak elok, maka Allah akan jatuhkan derajatnya dan dia akan diazab oleh Allah di 7.000 perjalanan akhirat. Maka subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia, ada dua bentuk bencana lisan itu. Yang pertama, bencana lisan kalau lisan kita, lidah kita bicara yang tidak baik. Yang kedua, apa yang dikatakan, ketika kita bisa bicara baik kemudian kita diam. Maka seorang Syekh Abu Ali Ad-Duqa mengatakan, al-mutakallimu bil bati asyaitanun natik. Orang yang bicaranya batil, orang yang lisannya jelek, maka dikatakan oleh Ad-Duqa, orang itu syaitan sesungguhnya yang bicara. Jadi kalau ada kawan bicaranya bicara yang jelek, itu adalah syaitan. Tapi dia juga katakan as-sakitu 'alal haqqi asyaitanul hari. Tetapi kalau ada orang bisa bicara yang baik, tapi diam dia ketika menengok bicara yang baik, maka sesungguhnya itulah setan yang bisu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang dulu mengatakan diam itu emas. Belum tentu, Pak. Ada orang mengatakan banyak bicara itu salah. Tidak, di mana masalahnya kita bicara? Kalau ada Bapak melihat sebuah kebatilan, diam Bapak, maaf, padahal itu Bapak bisa merubahnya, tetapi Bapak diam, maaf, apa yang dikatakan oleh Duqa adalah Bapak setan bisu. Maka subhanallah, ada sebuah hadis yang luar biasa yang diungkapkan oleh Nabi, la yastaqimu imanul abd hatta yastaqimu qalbah. Tidaklah lurus iman seseorang, kata Rasulullah, sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuh, dan tidak akan lurus hati seseorang itu hatta yastaqimu lisanu,
Dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lisannya juga akan lurus. Subhanallah, berapa banyak hari ini lisan-lisan yang membuat kita gelisah. Di tengah kita pandemi corona, tapi bicaranya yang aneh-aneh. Orang-orang good looking itu mudah akan terserang radikal, karena dia pandai bahasa Arab, fasih bahasa Al-Quran, menarik masyarakat. Itu akan datang radikal. Tidak ada. Subhanallah, kemudian diterjemahkan oleh orang lain. Maksudnya begini, maaf, Bapak gak bisa menerjemahkan apa yang saya maksud. Yang paham apa yang saya sampaikan ya saya. Kalau orang mengartikan maksudnya begini, maksudnya begitu, enggak. Karena tadi hadis tadi mengatakan, apa yang setiap hari Bapak pikirkan dalam hati Bapak, itulah sesungguhnya yang keluar dari mulut kita. Kalau orang gale ame, Pak, kemana duduknya cerita ame. Kalau orang sukanya cincin, inyo kemana cincin. Kalau orang dalam pemikirannya radikal, apapun yang nampak baginya adalah radikal. Maka subhanallah, hari ini kalau Bapak bisa menulis, tapi kebaikan itu akan mendinginkan suasana tulis. Tapi maaf, kalau tulisan Bapak dan pemikiran kita, ucapan kita hanya akan menimbulkan beban dan masalah bagi orang lain, tinggalkan. Subhanallah. Begitu Syekh Ali Jaber tertusuk, saat itu juga orang mengatakan, ini pasti orang gila. Yang dia aja tidak sebut dia gila, kok kita pula yang mengatakan dia gila? Subhanallah, luar biasa, Pak. Ada mengatakan memponis, padahal kita tidak tahu. Yang tahu nanti bagaimana kesimpulannya oleh polisi, dan kita serahkan saja kepada dia. Tapi ketika seluruh kita berkomentar, termasuk maaf pandemi corona hari ini, sesungguhnya penyakit itu ada, tetapi maaf, yang paling besar masalahnya adalah ketika seluruh orang bisa memberikan komentar tentang apa itu corona. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita jaga lisan kita. Karena maaf sekali lagi, ketika lisan tidak terjaga, maka hati tidak akan lurus. Ketika hati tidak lurus, maka maaf, iman kita akan jauh dari apa yang kita harapkan. Subhanallah. Ada pepatah orang dulu mengatakan, mulutmu harimaumu yang akan menerkam. Tetapi pepatah terakhir, gara-gara cakapmu puan ditinggalkan orang 5 tahun. Itu resikonya tuh, Pak. Itu resiko hanya mulut. Maka subhanallah, hati-hati. Maka ulama katakan, maaf, jatuhnya kaki itu hanya menahan sakit, tapi maaf, luka karena lidah belum tentu ada obatnya. Hati-hati bicara, dan mudah-mudahan bicara kita senantiasa membawa kepada kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.